Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Isotom Friendridge. Dengan saya sendiri, yaitu Putri Gita Zahara dengan NIM 21. Saya Sandai Pasca dengan NIM 22. Saya Latifah Saya Siregar Nova dengan NIM 27. Saya Nova Roma Arti NIM 50. Baiklah, adapun eh, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi isotom friendship dan mempraktekkan konsep mol. Adapun landasan teorinya yaitu kesetimbangan dan kapasitas adsorpsi dapat ditentukan dengan menggunakan model isotem seperti Friendlich, Langmuir, Redditch, Peterson, dan Penkin. Isotem Friendlich adalah salah satu model isotem adsorpsi yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan proses adsorpsi pada permukaan zat padat yang tidak homogen. Isotem Friendlich sering digunakan dalam sistem yang tidak mencapai saturasi karena tidak memiliki batas maksimum jumlah zat yang terabsorpsi. Next. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama kertas saring untuk memisahkan larutan dari partikel padat dan digunakan pada saat proses penyaringan. Yang kedua, stasis dan klem untuk menahan biuret atau peralatan lain agar stabil. Yang ketiga yaitu corong gelas digunakan untuk membantu proses penyaringan atau memindahkan cairan ke dalam wadah yang sempit. Yang keempat yaitu Erlenmeyer sebagai wadah untuk mencampur larutan tempat reaksi absorpsi antara arang aktif dan asam oksalat. Lalu, pipet tetes digunakan untuk menambahkan larutan sedikit demi sedikit secara akurat. Lalu juga terdapat pipet volume untuk mengambil volume larutan secara presisi. Lalu ada labu ukur yang digunakan untuk membuat larutan dalam volume yang akurat. Lalu juga ada gelas ukur untuk mengukur volume cairan dalam jumlah sedang. Selanjutnya, yaitu bahan yang pertama ada asam oksalat sebagai asobat, yaitu zat yang terlarut yang akan diserap oleh permukaan absorben. Digunakan dalam berbagai konsentrasi untuk melihat hubungan antara konsentrasi awal dan jumlah yang terabsorpsi. Yang kedua ada arang aktif atau karbon aktif sebagai absorben atau bahan padat berpori yang menyerap asam oksalat dari larutan. Lalu yang terakhir ada indikator PP atau phenylephthalate digunakan dalam titrasi untuk menentukan tidak konsentrasi asam oksalat setelah proses absorpsi. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada skema kerja di mana pertama dihaluskan karbon aktif hingga halus, kemudian ditimbang sebanyak 2,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan asam oksalat, lalu dikocok dan didiamkan selama 1 hari. Kemudian disaring dan didapatkan filtrat serta selanjutnya ditambahkan dengan indikator PP dan dititrasi dengan menggunakan NaOH. Next. Di sini merupakan hasil dan pembahasan dari tabel 1 di mana ini merupakan data standarisasi H2C2O4 sebelum diadsorpsi, di mana didapatkan konsentrasi blanko pada konsentrasi 0,1, volume blanko H2C2O4-nya sebanyak 10 mili, volume NaOH-nya yang dipakai 0,5 mili. Kemudian pada konsentrasi 0,03 molar, volume blankonya dipakai 10 mili dan volume NaOH-nya 3,6 mili. Pada konsentrasi 0,05 molar, volume blankonya dipakai 10 mili dan volume NaOH-nya 8,3 mili. Di samping merupakan gambar hasil pendiaman pada hasil absorpsi sebelumnya, di mana terbentuk larutan pada arang hitam.
dan didapatkan reaksi yaitu NaOH aqueous ditambah H2C2O4 aqueous menjadi Na2C2O4 aqueous ditambah 2H2O liquid. Next. Tabel 2, data standarisasi H2C2O4 sesudah adsorpsi. Konsentrasi blanko H2C2O4 0,01 mol. Volume blanko H2C2O4 yang didapat 40 mili, volume NaOH yang didapat 0,6 mili. Konsentrasi 0,03 mol. Volume blanko 34 mili, volume NaOH 4,4 mili. Konsentrasi 0,0 mol. Volume blanko yang didapat 36 mili, volume NaOH 15,1 mili. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi asam oksalat, maka volume NaOH yang diperlukan untuk proses titrasi juga meningkat. Pada gambar tersebut menandakan perubahan warna menjadi pink yang menandakan proses titrasi telah berakhir, mencapai titik akhir titrasi. Next. Tabel 3, data hasil perhitungan. Untuk X-nya 0,0045, C yang dihasilkan 0,00175, min log X yang dihasilkan 3,34679, min log C yang dihasilkan 2,74679, 1 per X yang dihasilkan 2,22, 1 per C yang dihasilkan 571,42. Untuk X yang kedua 0,0369, C yang didapat 0,0115, min log X yang didapat 2,4229, min log C yang dihasilkan 1,939, 1 per X yang dihasilkan 271,002, 1 per C yang dihasilkan 86,95. Untuk X yang ketiga 0,03036, C yang didapat 0,0206, min log X yang didapat 1,5177, min log C yang dihasilkan 1,686, 1 per X yang didapat 32,938, 1 per C yang didapat 48,54. Next. Grafik pertama, hubungan antara X per M dengan C. Berdasarkan grafik ini, nilai regresi yang diperoleh masih tergolong rendah dan belum mencapai nilai ideal, yaitu mendekati 1. Nilai regresi yang didapat adalah R pangkat 2 sama dengan 0,7407 dengan persamaan garis Y sama dengan 6,3425X kurang 0,0306. Terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi asam oksalat, maka volume NaOH yang diperlukan untuk proses titrasi juga meningkat. Rendahnya regresi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel belum cukup kuat. Selain itu, waktu adsorpsi yang lebih lama cenderung meningkatkan efisiensi proses adsorpsi. Melihat pola grafik yang paling sesuai adalah isotemporalis yang ditandai dengan grafik yang tidak garis lurus atau non-linear. Baiklah, selanjutnya untuk grafik yang kedua yaitu grafik ini menggambarkan hubungan antara log X per M dengan log C, di mana X adalah jumlah zat yang terabsorpsi, sedangkan M itu adalah jumlah zat massa absorben, dan C itu konsentrasi zat pada kondisi setimbang. Dari grafik ini diperoleh nilai regresi sebesar 0,7721 dengan persamaan garisnya itu Y sama dengan 2,2688X ditambah 2,3281. Nilai regresi yang didapatkan ini masih tergolong rendah dan belum menunjukkan hubungan yang baik karena masih jauh dari angka 1.
Hal ini dapat disebabkan mungkin karena faktor pengenceran ataupun titrasi yang dilakukan itu belum sempurna. Terlihat dari grafik ini, semakin tinggi konsentrasi zat, maka kemampuan absorpsinya itu meningkat. Adapun untuk perhitungan pada percobaan ini, yaitu pertama itu mengencerkan C2H 2O4 menjadi berbagai konsentrasi. Di mana rumusnya itu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 didapatkan tiga konsentrasi yaitu 0,01 dengan volume 0,5 mili, 0,03 itu 1,5 mili, dan 0,05 itu 2,5 mili. Selanjutnya itu perhitungan kedua adalah penentuan C2H2O sebelum terabsorpsi. Rumusnya itu MA sama dengan MB dikali VB kali 1 per FA dikali 2. Di mana untuk konsentrasi 0,01 itu didapatkan hasil 0,0025 molar. Untuk konsentrasi 0,03 itu didapatkan 0,018 molar. Konsentrasi 0,5 itu didapatkan 0,0415 molar. Selanjutnya untuk perhitungan ketiga yaitu konsentrasi C2H2O4 sebelum terabsorpsi. Di mana rumusnya MA sama dengan MB dikali VB dikali 1 per FA dikali A. Untuk konsentrasi 0,01 itu didapatkan 0,0075 molar. Dan untuk konsentrasi kedua itu didapatkan hasil 0,0065 molar. Sedangkan untuk konsentrasi 0,05 itu 0,0209 molar. Selanjutnya untuk perhitungan keempat itu mencari jumlah zat yang terabsorpsi. Untuk yang belangko itu rumusnya XO sama dengan C awal dikali MR dikali F awal per 1000. Untuk konsentrasi 0,01 itu didapatkan hasil 0,00225. Untuk konsentrasi 0,03 itu 0,0162. Untuk konsentrasi 0,05 hasilnya 0,03735. Untuk filtrat rumus yang digunakan masih sama tapi C yang digunakan adalah C adsorb dan V adsorb. Untuk konsentrasi 0,01 itu didapat 0,0027, konsentrasi 0,03 itu 0,01989, dan konsentrasi 0,05 itu 0,6671. Selanjutnya untuk perhitungan yang kelima yaitu untuk perhitungan yang ketiga yaitu total dari hasilnya itu rumusnya X adsorb sama dengan XO kurang X1. Untuk konsentrasi 0,01 didapatkan 0,00045, konsentrasi 0,03 itu 0,00369, konsentrasi 0,05 itu 0,03036. Selanjutnya untuk perhitungan yang kelima itu menghitung min log X. Konsentrasi 0,01 itu 3,346, konsentrasi 0,03 didapatkan 0,42432, konsentrasi 0,05 itu 1,517. Selanjutnya menentukan 1 per X. Didapatkan untuk konsentrasi 0,01 itu 222,22. Untuk konsentrasi 0,03 itu 271 di 0,002. Konsentrasi 0,05 itu 32,938. Selanjutnya untuk perhitungan ketujuh yaitu menentukan 1 per C. Untuk konsentrasi 0,01 itu didapatkan C-nya adalah 0,00175 dengan 1 per C-nya adalah 571,42 meter minus 1. Selanjutnya untuk konsentrasi 0,03 itu didapatkan C-nya 0,0115 molar dengan 1 per C-nya itu 86,95 molar pangkat pangkat min 1. Untuk konsentrasi 0,05 molar yaitu C-nya 0,0206 molar, 1 per C-nya 48,54. Untuk perhitungan ke-8 yaitu menghitung log C, konsentrasi 0,01 itu didapatkan minus 2,756, konsentrasi 0,03 itu minus 1,939, konsentrasi 0,05 itu minus 1,686. Selanjutnya perhitungan 9 itu menghitung log min C, konsentrasi 0,01 sama dengan 2,756, konsentrasi 0,03 sama dengan 1,686, 1,939, dan konsentrasi 0,05 yaitu 1,868. Selanjutnya perhitungan ke-10 itu menghitung X per M-nya.
di mana untuk konsentrasi 0,01 itu didapatkan 0,0018, konsentrasi 0,03 itu 0,000147, konsentrasi 0,05 itu 0,12144. Adapun kesimpulan dari percobaan isotop disimpulkan bahwa isotop Frenlich menunjukkan bahwa absorpsi terjadi pada permukaan yang heterogen dan membentuk lapisan ganda atau multilayer. Dalam percobaan menggunakan arang aktif sebagai adsorben dan asam ursat sebagai adsorbat, dengan peningkatan konsentrasi larutan menyebabkan peningkatan jumlah zat yang terabsorpsi. Hal ini terlihat dari nilai yang terus meningkat seiring naiknya konsentrasi, sehingga membuktikan bahwa isotop Fahrenheit sesuai. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai isotop Fahrenheit. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Dan apabila ada pertanyaan dari kakak, aban, dan teman-teman, silakan tulis di komentar di bawah. Terima kasih.